Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga tutup selesai puasanya. Yang punya hajat dikabulkan. Yang belum punya anak semoga cepat punya anak. Yang belum punya istri semoga cepat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innallaha yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah suka yang ganjil. Kalau yang punya dua ditambah satu. Kalau yang sudah punya satu istri jangan nyun sewu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus wonten pangarsanipun Yai Damanhuri Al-Hajj ingkang riten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang setuhur ing budi. Paham, Pak? Niki bahasa barat, Pak. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas, mbak semua jamaah masjid yang tercinta yaitu Jamiatul Muslimin. Tiada kata yang pantas selain kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan bacaan hamdalah ini adalah wujud dari kita bersyukur kepada Allah. Di luar masih hujan. Mohon maaf, saya itu dari Perumnas 3 semangat. Satu semangat saya di Perumnas 4 karena saya ingin sungkem ya. Di sini ini ada beliau Pak Yai Damanhuri Al-Hafidh ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung Perumnas 4 punya beliau Al-Hafidh. Jadi barokahnya orang yang hafal Al-Qur'an itu 40 rumah ke kanan, ke kiri, timur, selatan. Kalau zaman sekarang rumah ini bisa naik bahkan 40 naik tingkat 40. Harus sangat bersyukur. Karena mohon maaf, kita mencari seorang hafidhah di Jayapura sangat susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat salah satu hadis bahwasanya di waktu Nabi Muhammad SAW mau naik mimbar, malaikat Jibril berdoa. Salah satu, ini 3. Kalau saya uraikan semua nih waktunya enggak sampai. Doa yang terakhir, wahai ya Rasulullah, ya Muhammad, celakalah apabila disebut namamu, maka orang itu tidak menjawabnya. Dan apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah Muhammad SAW menjawab amin. Yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah kekasih Allah Muhammad SAW. Oleh karena semoga sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu jamaah Jamiatul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 menit ke depan, Pak insya Allah sedikit tema yang diberikan dari panitia yaitu hukum menggunakan obat mata, telinga, tenggorokan. Terima kasih, mohon maaf sebetulnya tema ini lebih cocok di kajian. Mohon maaf Pak Yai ya. Lebih cocok di kajian, tapi apa? Tidak apa-apa insya Allah, karena ini amanah dengan senang hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10
hal yang membatalkan puasa. 10 hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Wahhab, ma wasoro amdan ilal jaufi. Yang pertama, memasukkan sesuatu apapun yang sampai jaufi itu perut, atau lewat tenggorokan, kerongkongan bisa, atau sampai lambung. Ini yang membatalkan puasa. Seperti kita ketahui tentang pengertian puasa, ya. Menahan lapar, menahan haus, dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang masuknya lewat sampai ke jauh, ya. Ini perut, bisa diartikan lambung, seperti itu. Sekarang mohon maaf, sudah malam ke-13, biasanya jamaah semua ini sudah bersih-bersih rumah. Sudah bersih-bersih rumah. Mungkin pakai sapu, ada apa? Sawang itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Sawang. Kotoran-kotoran, langit-langit dibersihkan, begitu pok, jatuh di mata kita. Diucek-ucek, ya, sampai akhirnya juga tidak keluar. Akhirnya dikasih tetes mata. Batal tidak, Pak? Halo? Jangan lihat yang bicara, Pak. Batal tidak? Iya. Ini tidak batal. Karena mata ini tidak sampai ke perut. Yang kedua, mata ini, ya, urat-urat ini tidak akan sampai ke kepala. Jadi hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, ini dianalogikan, ya, dengan hadis Nabi yang memakai celak. Ketika kita memakai celak ini, mohon maaf ibu-ibu, saya tidak bisa terlalu tengok ini. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua, ar-ra'sihi, dari kepala. Apa lubang? Ya, lubang yang masuk di kepala, salah satunya di telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bapak-bapak yang bekerja keras siang-siang, ya, sudah muadzin sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan sholat zuhur kesusu, ya, terburu-buru dari kerja langsung ke rumah mandi, yuk, masuk air di telinga. Batal tidak, Bu? Bu, Bapak, batal tidak? Air masuk di, bagaimana, Pak? Tidak batal, karena tanpa sengaja, ya, mandi biur, air masuk. Nah, tetapi yang batal ini air ini glung di dalam telinga. Akhirnya ambil air dimasukkan, ini yang batal karena disengaja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang ada ikhtilaf. Jadi perbedaan. Kalau jumhur ulama, ya, memasukkan sesuatu dari telinga sampai itu batal atau tetapi kalau tanpa sengaja, suatu ketika mohon maaf yang di mata tadi, banyak zaman sekarang ini penyakitnya kayak penyakit glukosa. Ya, mata ini harus rutin diobati tidak apa-apa. Begitu juga telinga, andai kata tidak bisa menahannya, ya, tetapi kalau bisa ditahan sampai berkumandang azan, baru dikasih masuk air. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bagaimana andai kata kita lewat hidung? Jadi dijelaskan dalam salah satu hadis bahwasanya memasukkan air di hidung, apa Pak namanya, Pak? Yang dapat nanti saya kasih amplop. Tidak ada yang bisa ini. Ini jangan lupa-lupa. Jadi lebih baik kalau berpuasa tidak kumur-kumur juga, tidak masukkan air dengan hidung, karena ini akan masuk. Begitu juga dahak, riak.
Riya ini sudah sampai di sini. Kalau ditelan batal tidak? Batal, karena riya dahak itu bukan dari perut tetapi dari rongga. Rongga ini ada riya di sini. Makanya kalau mau suara bagus seperti Pak Yai ini biasa ya digurah. Nah, itu akan keluar semua. Nah, ini kalau sudah keluar sampai di sini harus diludahkan. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit bagaimana berarti hukumnya. Ya, kita sudah sangat paham. Karena yang lebih penting kita adalah kehati-hatian. Para ulama salaf itu lebih baik hati-hati. Misalkan puasa, ya jangan berenang, jangan mandi di sungai, karena bisa membatalkan puasa. Kita renang enak-enak, air masuk, ya batal. Wong tidak renang juga tidak apa-apa. Termasuk mohon maaf mandi, kalau ulama salaf mandi diperbolehkan, tetapi kita mandi ini air akan masuk pori-pori. Walaupun tidak batal, tapi banyak ulama salaf yang mengatakan berkurangnya pahala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ke-13 marilah kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, hakikat berpuasa. Jangan sampai seperti sabda Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan sampai kelewatan. Ya, kita harus puasa dengan iman dan betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah? Karena puasa adalah salah satu ibadah yang hanya Allah yang akan memberikan pahala. Sebagaimana quli amalin li adam fa innahu. Jadi semua amal Adam ini kepunyaan dia, lahu. Ya. Ila shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, fa inna sak temene hu ing amal ira ya kuwi poso li kagungane ingsun ya iku Allah. Wa ana, dan saya Allah azabihi, yang akan membalasnya. Oleh karena itu marilah semakin hari kita tingkatkan di 10 hari yang kedua ini, maghfirah Allah Subhanahu wa taala turun. Semoga kita bisa dengan sedikit yang kita sampaikan menguraikan ini adalah salah satu fikih. Akan tetapi kita puasa hakikatnya yaitu menahan hawa nafsu yang kita ke level yang lebih. Karena apa? Menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa umum untuk orang-orang umum yang cuman mendapatkan yang menahan lapar, menahan dahaga, itu saja. Ini masih umum. Yang selanjutnya puasa untuk orang-orang khusus. Ini bisa lebih menahan syahwat, bisa menahan hawa nafsu dari pandangan yang tidak diperbolehkan, dari pendengaran yang tidak diperbolehkan, bahkan dari ucapan ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan mengurangi pahalanya puasa. Jangan sampai kamu soimin laisa lahu, ya. Banyak orang yang siam itu cuma mendapatkan ilal cuma lapar. Jamaah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan, diberikan segala hal yang terbaik untuk kita sampai kita bisa menuntaskan dan kita keluar dari Ramadan sebagai hamba yang bertakwa. Sekian dari saya, mohon maaf buka puasa dengan ikan di bumi Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.